welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau sharing tentang ide bermain atau permainan-permainan untuk si kecil. Rekomendasi beberapa mainan yang manfaatnya banyak banget untuk tumbuh kembang si kecil, yaitu permainan sortir. Jadi sebenarnya permainan itu ada banyak banget dan manfaatnya masing-masing itu punya manfaat khusus, seperti yang akan aku infokan di sini, yaitu permainan sortir. Manfaatnya ada banyak banget. Yang pertama, mengasah kemampuan motorik balita. Ini juga ada di permainan seperti puzzle. Yang kedua, melatih menyelesaikan masalah. Karena dari beberapa permainan yang aku rekomendasikan ini, kalau misalkan salah itu nggak bisa dimainkan gitu. Ngerti kan? Kalau misalkan contohnya nanti akan aku kasih, misalkan kayak cubes yang kita harus sortir ke suatu bentuk cubes. Nah, kalau misalkan di situ bentuknya adalah segitiga, kalau si anak salah masukin, misalkan bentuknya adalah bulat, itu kan jelas-jelas jadi nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa masuk kan mereka jadi berpikir untuk bagaimana caranya, kita harus cari yang betul gitu, karena kalau yang salah nggak bisa, nggak cocok gitu. Jadi dia melatih instingnya juga, harusnya melatih dia berpikir juga, harus yang sesuai itu yang mana gitu. Yang ketiga, dia sudah belajar mengelompokkan. Jadi sebelum dia masuk preschool, sekolah-sekolah preschool, atau mungkin dia masuk TK, dia udah bisa nih membedakan atau mengelompokkan suatu misalkan bentuk atau benda-benda, contoh-contoh benda dari mainan-mainan yang ada di sekitarnya dia. Oke, langsung aja aku bakalan spill mainan-mainan apa aja yang bisa dipakai untuk mam semua bermain anaknya di rumah. Ini by the way, ini mainan ini cocok untuk digunakan untuk anak 1 sampai 3 tahun. Sebenarnya 3 tahun juga bisa. Cuman biasanya kalau misalkan 3 tahun, kalau dia udah biasa dikasih mainan ini dari setahun atau 2 tahun, biasanya dia 3 tahun tuh udah jago banget, malah udah ibaratnya udah kayak permainan ini mah gampang gitu. Jadi lebih biasanya kalau 3 tahun itu lebih bukan ke bendanya, mereka megang bendanya langsung, nggak. Biasanya dia udah belajar pakai buku-buku worksheet. Jadi dia mengelompokkan, menyortirnya itu lewat buku. Jadi bukan lewat benda-benda atau mainan lagi. Karena pasti kalau mereka udah dibiasakan untuk menyortir, bermain sortir, menyortir, mereka udah pasti bakalan udah jago banget lah kalau udah usia 3 tahun. Karena anak aku di usia 3 tahun tuh permainan ini tuh udah kayak biasa aja. Yang pertama, kita akan sortir dari bentuk. Nah, gimana tuh cara nyortir bentuk? Aku punya mainan ini, car shape sortir. Jadi ini mainan, sebenarnya ini tuh kayak mainan mobil-mobilan. Terus ada silofonnya juga nih. Mana ya? Nih. Jadi terus dia juga ada ini nih. Tadinya ada permainan-permainan kayak biasa anak-anak bayi ya, mainan kayak gini. Jadi ini multifungsi banget ya buat dipakai anak. Sebenarnya dari umur setahun, atau aku punya ini tuh udah dari babyku, anakku tuh udah 9 bulan. Jadi dia 9 bulan udah mainin ininya, terus mainin mobilannya juga, terus sama ininya juga kayak gitu. Terus untuk anak mungkin udah 1 tahun, mereka bisa belajar menyortir bentuk. Ini tuh ada bentuknya, ada banyak. Ini ya, sebentar. Nah, ini ada banyak banget shape-nya. Nah, ini dia melatih sortir bentuk dari bagaimana dia memasukkan bentuk-bentuk ini ke dalam mobil. Jadi mereka harus menyesuaikan bentuknya, misalkan kayak ini. Kalau misalkan dia belajar, dia tahu, oh ini mereka kan jadi mengenal, oh ini ceritanya mainan pesawat-pesawatan, mau masukin kemana. Nah, misalkan dimasukin ke sini kan nggak akan masuk ya. Tuh, jadi ini yang tadi poin 2, manfaat yang kedua, dia bakalan berpikir untuk harusnya kemana nih bentuknya gitu. Nah, oh ternyata yang ini, kayak gitu-gitu. Terus misalkan yang lainnya, misalkan ini bentuk apa, bintang, ini dia belajar bentuk misalkan kayak square atau hexagon atau circle. Dia belajar bentuk kayak gitu juga. Jadi nggak cuman bentuk benda-benda. Kalau tadi kan pesawat lebih ke benda-benda, dia juga bisa mengenal ini. Terus kita ajarin ini warnanya apa, mereka juga bisa belajar warna. Cuman lebih ke pelajaran sortirnya adalah dia menyortir bentuk sekaligus dia mengenal bentuk-bentuk. Jadi ini menurut aku ini wajib punya juga kalau misalkan mams anaknya masih bayi. Ini bisa dipakai dari bayi karena menurut aku aman juga ya. Dia nggak terlalu berat, dia ringan, jadi benar-benar bisa dipakai untuk mainan mobil-mobilan dulu juga bisa. Kalau misalkan si sortirnya takut hilang. Tapi Pica, anak aku udah memainkan ini tuh dari 9, udah mulai bisa masukin nyocokin ini tuh udah setahun, itu udah lancar banget. Karena dari 9 bulan dia udah dikasih pengertian gitu. Oh ini masuknya ke sini harus disesuaikan bentuk gitu. Jadi kayak usia dia udah 2 tahun, 3 tahun tuh dia cuma malah mainan mobil-mobilannya gitu. Karena udah biasa, udah fasih banget untuk nyortir si bentuk-bentuk ini. Mainan ini warnanya ada 2 macam, ada yang warna pink, ada yang warna hijau mint. Aku beli harganya 85.000 sampai 90 ribuan gitu, nggak sampai 100.000. Tapi karena dia menurut aku komplit banget, jadi memang harus banget punya gitu. Ini aku rekomendasi banget punya anak ini kalau misalkan mams anaknya masih dari bayi.
Yang kedua, kita bisa bermain sortir bentuk dan warna. Itu pakai ini. Aku punya ini wooden geometry, tapi karena ini wooden, karena ini kayu, jadi ini aku rekomendasikan kalau anaknya udah 2 tahun atau 2,5 tahun ya. Karena kalau setahun takutnya walaupun ini sebenarnya nggak berat sih, nggak terlalu, kalau ini nggak terlalu sakit, tapi kan tetap aja ya kalau misalkan anak kecil kalau kelempar terus kena mukanya gitu kan, ini juga cukup menyakitkan. Jadi kalau mainan kayu-kayu seperti ini diusahakan memang anaknya jangan masih bayi gitu. Jadi nah ini lagi pula ini tuh kita bakalan sortirnya itu dari warna. Karena ini wooden geometry, dia adalah bentuk-bentuk dari geometri. Ada yang bulat, ada yang persegi panjang, ada yang segitiga, kotak atau persegi 4, sama yang segi segi 5. Ini dia nggak cuman belajar bentuk, ini bentuk yang lebih lebih bukan lebih abstrak, lebih sulit ya. Karena misalkan anak itu kan kalau bentuk-bentuk kayak gini kurang familiar, tapi kalau yang tadi kan lebih kayak pesawat, kapal laut, itu kan lebih kayak lebih kelihatan gitu. Nah kalau ini kan bentuk-bentuk seperti ini kan jatuhnya kayak ke matematika banget gitu kan. Tapi selain dia belajar bentuk-bentuk ini, dia juga belajar untuk sortir warna. Jadi dia tahu nih, dia bakal belajar ngurutin warnanya merah dulu. Terus dia juga akan belajar warna karena memang ini warnanya tuh strong, jelas banget warnanya nih, birunya biru jelas kayak gitu kan. Nggak ada yang bukan warna-warna soft. Jadi mereka juga sekalian belajar menyortir warna juga. Jadi manfaatnya selain untuk mengurutkan bentuk-bentuk shape-nya, dia juga bisa belajar mengenal warna, mengenal bentuk juga, bisa buat belajar berhitung juga. Jadi kalau misalkan kita masukin ini 1, 2, nah anak kan jadi ikut belajar berhitung, menghitung. Kita juga bisa ajarin mereka selain warna-warna, kita juga bisa ajarin mereka bahasa Inggris. Misalkan kita sekalian perkenalan, misalkan ini warna oranye, bahasa Inggrisnya orange kayak gitu-gitu. Terus ini misalkan yellow, kuning kayak gitu-gitu. Mereka juga sekalian belajar bahasa Inggris. Jadi mereka mendengar, merekam, dia juga melatih motoriknya, tangannya. Jadi kalau yang tadi kan lebih kayak menyesuaikan bentuk ya. Kalau ini kan karena apalagi ini nih yang papan ininya tuh ada 5. Ini lebih sulit karena memang anak Pica tuh waktu baru diperkenalkan ini tuh 2 tahunan gitu. Memang agak kesulitan. Ih susah, Mas, susah Bunda, susah masukinnya. Jadi ini sekaligus melatih keterampilan tangannya dia untuk memasukkan si shape-shape ini ke dalam papannya. Nah, yang ketiga, aku juga punya permainan pom-pom. Jadi kayak permainan Montessori gitu. Ini sebenarnya udah pernah aku review, semuanya sebenarnya juga udah pernah aku review, masuk rekomendasi aku. Tapi yang ini lebih detailnya pernah ada aku review. Jadi ini aku memperkenalkan ini dari Pica tuh usia kalau nggak salah 1,5 tahun atau 2 tahun, aku lupa, 1,5 tahun kalau nggak salah. Ini tuh pom-pom, jadi dia ada 6 warna, 6 pot begini nih. Nah, jadi tiap masing-masing dia ada pom-pomnya warna hijau. Misalkan ini potnya hijau, dia pom-pomnya warna hijau. Terus misalkan ini potnya warna putih, ini warna putih. Dan itu tuh waktu itu dapetnya banyak, penuh. Jadi dari permainan ini mereka belajar untuk menyortir warna dari si pom-pomnya. Nah, jadi kalau yang tadi kan lebih kayak ke bentuk ya, lebih kayak ke bentuk-bentuk. Kalau ini kita sortirnya sortir warna. Jadi anak kita kasih wadah di pom-pomnya. Nah, mereka memindahkan masing-masing pom-pomnya ke dalam wadah sesuai warnanya. Dan ini alhamdulillah Pica belum 2 tahun itu dia udah hafal warna. Terus dia juga udah pandai banget memasukkan sesuai dengan warnanya. Terus dia juga udah bisa mencapit seperti ini. Jadi belum 2 tahun dia udah jago. Awal-awal dia dikasih ini sendok, jadi untuk nyendokin si pom-pomnya, misalkan warna apa dia sendokin, tuh masih asal-asal, masih semua warna dia sendokin karena masih suka nyendok-nyendok gitu kan. Terus udah sering dikasih permainan ini, lama-lama dia paham kalau misalkan harus disesuaikan dengan warnanya, dengan capitannya. Misalkan nih dia udah bisa mencapit seperti ini. Tuh belajar. Jadi ini tuh isinya pom-pomnya ada 6 pot begini, sama pom-pomnya masing-masing penuh, ada banyak banget. Sekarang udah pada hilang-hilangan. Terus dapat sendok kayak gini sama dapat capitan kayak gini. Jadi fungsinya menyortirnya bukan cuma nyortir dengan tangan, tapi dengan keterampilan motorik halusnya, motoriknya dia dengan memindahkan dengan capitan. Jadi dia nggak cuma pinter ngelotok warnanya aja, tapi tangannya sudah biasa bermain dengan capitan dan sendok. Dan ini bermanfaat banget untuk melatih dia ketika nanti dia mau sekolah, tangannya jadi terbiasa untuk mencapit, jadi bisa melatih dia menulis begitu. Ini direkomendasikan sebenarnya di infonya direkomendasikan untuk anak usia 2+, tapi kalau misalkan moms udah ngerasa anaknya memang sudah bisa bermain, nggak dimakan gitu, atau udah nggak ditelan nggak suka gigit-gigit, atau mungkin udah lumayan ini sama warna gitu, peka sama warna, itu bisa menurut aku, karena Pica udah aku kasih ini sebelum 2 tahun dan ini harganya murah, 30 ribuan, 32 ribu dia udah dapat segini semua. Tapi sebenarnya
sebenarnya kalau misalkan di pasaran itu aku belinya kan PO. Kalau misalkan di pasaran di marketplace itu dia ada yang satu paket gitu, jadi ada sekalian beadsnya juga, ada macam-macam. Jadi nggak cuma pom-pom aja, sepaket gitu. Nanti aku bakal kasih linknya di bawah di description bawah kalau misalkan mau beli satu paket. Yang keempat, kita bisa main sortir-sortiran buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jadi kita bisa ngajarin si kecil menyortir buah berdasarkan, terserah kita mau klasifikasiinnya berdasarkan warna, atau berdasarkan buah yang mana, sayur yang mana, atau berdasarkan kecil atau besarnya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini aku punya mainan masak-masakan. Itu sebenarnya kita suka nemuin kan ya, banyak di pasaran juga, di pasar-pasar tradisional juga banyak. Aku punya yang masak-masakan yang dari paketan meja kitchen set yang kayak gini-gini nih, di bahannya plastik. Terus dia juga bisa dipotong-potong, jadi sekalian mainan buah potong juga. Nih, ini bermanfaat banget sih, buah potong juga bisa dia main potong-potongan, pakai pisau-pisau buang-buangan. Terus ini ada keranjangnya sama buah-buahan yang dari kain. Ini aku beli di IKEA. Nih, jadi ini bahannya kayak boneka gitu, kain-kain boneka. Nah, di sini dia belajar nyortirnya macam-macam. Kita bisa sekalian memperkenalkan dia buah-buahan bentuk, misalkan ini pisang atau ini sayuran paprika, misalkan kayak gitu. Mereka jadi bisa mengelompokkan mana yang buah, mana yang sayuran. Terus kita juga bisa mengajarkan dia menyortir warna, mana coba buah yang warnanya kuning misalkan, atau mana yang buah kulitnya warnanya hijau. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi macam-macam kita bisa ngajarin dia banyak hal dari permainan yang cuman sepele banget kan. Biasanya kita juga hampir semua anak perempuan ya pasti punya mainan masak-masakan kayak gini. Jadi ini sekalian kita bisa ajarin dia. Ini bisa dipakai menurut aku dari anak 1 tahun. Main masak-masakan udah oke banget, mainan masak-masakannya sederhana aja, nggak usah yang kitchen set dulu. Yang main masak-masakan yang satu paketan yang isinya ada buah-buahan atau sayur-sayuran aja. Jadi mereka tuh udah bisa tahu mana buah, terus tahu buah ini warnanya apa. Sekalian kita juga bisa ajarin dia bahasa Inggris, misalkan kayak pisang itu bahasa Inggrisnya apa, sekalian banana. Jadi mereka tahu nih, udah terbiasa nih mengenal buah dari jenis warnanya, bagaimana kulitnya kita bisa deskripsiin. Kalau misalkan sayuran, itu sayuran ada apa aja, terus warnanya apa aja. Terus kalau misalkan kita tahu ini mengandung vitamin apa, sekalian kita bisa deskripsiin, ceritain detailnya. Terus misalkan dia tumbuhnya di mana, kayak gitu-gitu. Nah, menurut aku mainan pretend play, sebenarnya kan mainan pretend play ya, dan aku juga pernah bikin konten ya tentang pretend play. Itu tetap bermanfaat asalkan bukan yang cuman kita suruh dia mainan aja gitu. Jadi kita sekalian edukasi, kita sekalian ajarin mereka memperkenalkan, bahkan nggak cuma memperkenalkan, kita juga bisa ajarin dia lewat dialog bahasa Inggris mungkin, atau kita bisa suruh dia sortir warna. Terus kita bisa main tebak-tebakan, misalkan kayak ini warnanya apa, terus ini termasuk buah atau sayuran, kayak gitu-gitu. Pokoknya itu menurut aku atraktif. Mainan seperti ini, mainan pun itu adalah pelajaran edukasi buat si kecil. Jadi mau mainan apapun, menurut aku semua mainan itu bermanfaat. Jadi segitu aja rekomendasi permainan sortir menyortir yang menurut aku manfaatnya ada banyak banget. Bermain itu adalah cara anak kita untuk belajar. Bermain adalah hak anak-anak kita. Banyak banget skill penting yang dipelajari oleh anak-anak kita dari permainan-permainan, bahkan sekalipun permainan yang sederhana. Aku mau ngerubah stigma orang tua yang menganggap kalau bermain itu ya udah gak bakal bikin anak pinter gitu. Padahal enggak sama sekali. Jadi semua permainan itu memiliki pelajaran yang bisa sangat bermanfaat kalau misalkan kita dengan benar menyampaikan, atau dengan kita membimbing mereka lewat si permainan-permainan atau mainan-mainan yang si kecil punya. Oke, sekian dari aku. Lupa untuk subscribe dan tombol loncengnya untuk diaktifin supaya tidak ketinggalan video rekomendasi atau review mainan-mainan dan juga tips-tips parenting lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.